Hari ini kita akan bahas tentang notasi atom, kemudian isotop, isoton, isobar, dan juga isoelektron. Nah, notasi atom ini menjelaskan jumlah proton, elektron, dan neutron pada suatu unsur ya. Nah, di mana X ini itu menunjukkan lambang unsur atau atom ya Ananda. Kemudian Z. Nah, Z ini menunjukkan nomor atom. Nah, nomor atom itu menyatakan jumlah proton. Proton itu bermuatan positif ya. Nah, kalau dia netral, kalau unsurnya bersifat netral, maka jumlah proton itu sama dengan jumlah elektron. Lanjut, A. A itu merupakan nomor massa. Nomor massa ini menunjukkan jumlah proton dan neutron dalam inti atom. Dimana kalau kita rumuskan, A itu sama dengan P ditambah dengan N. Tadi kita sudah tahu bahwa Z itu sama dengan proton. Maka P ini sama dengan Z ditambah, berarti neutron tetap neutron ya. Kalau kita mau mencari atau menghitung neutronnya, berarti neutron sama dengan A dikurang Z. Nah, jadi dua rumus ini sangat penting untuk Ananda pahami ya. Untuk contoh, Ibu punya di sini Al atau aluminium. Nah, karena kita sudah bahas tadi mengenai nomor atom dan juga nomor massa, nah yang di bawah ini ya, yang 13 ini adalah nomor atom ya. Jadi nomor atomnya ada 13. Kemudian yang 27 ini apa tadi? Nomor massa ya. Nomor massanya itu ada 27. Nah, bagaimana dengan proton, neutron, dan juga elektronnya? Nah, untuk proton itu sama dengan nomor atom, sehingga protonnya itu sama dengan 13 Ananda. Nah, ini kan tidak bermuatan ya, berarti dia netral. Kalau dia netral, nomor massa, maksud Ibu nomor atom sama dengan proton sama dengan elektron. Jadi elektronnya juga 13. Nah, lanjut kita bahas tentang neutron. Neutron itu sama dengan nomor massa dikurang nomor atom. Nomor massa kita berapa Ananda? 27. 27 kita kurangi dengan 13. Berapa 27 kurang 13 Ananda? Ya, 14. Jadi untuk Al dia memiliki proton 13, elektronnya juga 13, kemudian neutronnya 14. Perlu dicatat, ini dia adalah netral ya, tidak bermuatan. Kalau netral maka elektron sama dengan proton. Bagaimana jumlah proton, elektron, dan neutron pada ion? Nah, perlu Ananda ketahui, ion itu terbagi dua ya. Ada ion positif, ada ion negatif. Nah, ion positif berarti dia bermuatan positif, sementara ion negatif adalah atom yang bermuatan negatif. Nah, contohnya misal Na+. Kemudian untuk contoh ion negatif misalnya O2-. Nah, 2- ini menunjukkan muatannya, berarti O ini muatannya -2. Sementara Na+, plus ini berarti menunjukkan muatannya itu +1. Kalau misalnya di sini 2+, berarti muatannya +2. 2+ ini merupakan ion positif ya Ananda. Nah, bagaimana cara kita menentukan proton, elektron, dan neutronnya? Yang pertama, kita tentukan dulu nomor atom. Nomor atomnya di sini berapa? 20. Kemudian nomor massa. Nomor massanya yang mana? Ini ya, berarti 40. Kemudian kita lihat proton. Proton itu sama dengan nomor massa ya Ananda, berarti sama dengan nomor massa, sama dengan nomor atom, berarti 20. Sementara
neutron. Neutron itu akan sama dengan A dikurang Z ya. Berarti sama dengan nomor massa dikurang nomor atom. Berarti 40 dikurang 20 sama dengan 20. Bagaimana dengan elektronnya? Nah, karena di sini dia bermuatan positif ya, bermuatan positif 2, artinya ini melepas 2 elektron Ananda. Kalau dia melepaskan 2 elektron, maka jumlah elektronnya itu akan sama dengan proton dikurang muatannya. Nah, berarti berapa proton kita? Ada 20. Kemudian muatannya itu 2. Berarti 20 dikurang 2 sama dengan 18. Atau boleh juga ya, elektron sama dengan, nah, atau elektron itu sama dengan Z dikurang muatannya, dimana Z ini adalah nomor atomnya. Itu yang harus Ananda ingat. Nah, bagaimana dengan yang ion negatif? Ion negatif berarti kita tentukan dulu nomor atomnya. Nomor atomnya berapa Ananda? Nomor atomnya 7, nomor masanya? Nomor masanya ini ya, berarti 14. Bagaimana dengan proton? Proton itu sama dengan nomor atom, berarti juga 7. Kemudian neutron itu sama dengan nomor massa dikurang nomor atom, yaitu A dikurang Z. Berarti 14 dikurang 7, hasilnya adalah 7. Berarti neutronnya adalah 7. Bagaimana dengan jumlah elektronnya? Nah, karena di sini bermuatan negatif ya, negatif 3. Negatif 3 ini artinya dia menangkap 3 elektron. Kalau dia menangkap 3 elektron, berarti karena dia menangkap 3 elektron, otomatis elektron yang sudah ada itu bertambah ya. Maka elektron itu proton ditambah dengan 3. Ya, protonnya ditambah 3. Kenapa tambah 3, Bu? Karena dia menangkap 3 elektron. Karena proton kita tadi adalah 7 ditambah 3, maka elektron kita semuanya ada 10. Isotop karena berakhiran P, ingat aja cara gampangnya Ananda, berarti karena dia berakhiran P, berarti protonnya yang sama, atau nomor atomnya sama. Catatannya di sini, unsurnya itu juga harus sama. Ini adalah 3 nitrogen dengan nitrogen ya. Nah, untuk yang ini, kita lihat dulu protonnya berapa. Protonnya ada 7. Kemudian elektronnya berapa Ananda? Elektronnya juga ada 7. Bagaimana dengan neutronnya? 13 dikurang 7, hasilnya juga adalah 6. Kemudian yang kedua, protonnya itu 7, elektronnya juga 7, neutronnya 14, kita kurangi dengan 7, hasilnya adalah 7. Karena di sini protonnya sama, ya, protonnya sama, maka dia merupakan isotop. Oke, yang kedua ada isobar. Nah, isobar ini adalah atom-atom dari unsur beda, tetapi nomor massanya sama, ya, nomor massanya sama. Bagaimana cara kita gampang untuk mengingatnya? Ini kan bar. Belakangnya ada AR ya. Nah, AR ini itu menunjukkan nomor massa. Ya. Kita lihat contoh, ada C atau karbon dengan nitrogen. Tadi nomor atom itu, yang C nomor atomnya ada 6, sedangkan N nomor atomnya ada 7 ya. Yang sama yang mana? Dia memiliki nomor massa sama-sama 13. Nah, karena nomor massanya sama, maka disebut dengan isobar.
Oke, sekarang kita akan bahas mengenai isoton ya. Jadi isoton itu adalah atom-atom dari unsur yang berbeda yang memiliki jumlah neutron yang sama. Nah, contohnya ada oksigen dengan nitrogen. Di sini protonnya ada 8 karena nomor atomnya 8 ya. Proton itu sama dengan nomor atom. Kemudian nitrogen. Nitrogen itu nomor massa dikurang nomor atom. Nomor massa kita ada 15, berarti dikurang dengan nomor atom. Kita 8, hasilnya 7. Sementara elektronnya berapa? Nah, karena di sini netral, tidak ada muatan positif ataupun negatif, maka elektronnya sama dengan proton, yaitu 8. Kemudian nitrogen di sini, protonnya ada 7 juga. Kenapa? Karena di sini nomor atomnya 7. Kemudian neutron. Neutron itu nomor massa dikurang dengan nomor atom. Hasilnya juga 7. Elektronnya berapa? Nah, karena di sini juga netral, tidak punya muatan positif maupun negatif, maka jumlah elektronnya itu sama dengan jumlah protonnya, yaitu 7. Nah, akan terlihat ya, oksigen punya neutron 7. Nitrogen juga punya neutron 7. Jadi, ini merupakan isoton. Oke, kali ini kita akan bahas tentang isoelektron ya Ananda. Nah, jadi isoelektron itu merupakan kelompok partikel, bisa atom maupun ion yang mempunyai elektron sama. Nah, contohnya ada F- dengan Na+. Coba kita buktikan ya, kita hitung satu-satu jumlah proton dan neutronnya. Proton, neutron, dan elektronnya. Nah, di sini F itu mempunyai nomor atom 9. Berarti kalau nomor atomnya 9, protonnya juga 9. Kemudian bagaimana dengan neutronnya? Neutron itu nomor massa dikurang nomor atom. Berarti 19 dikurang 9 itu 10. Bagaimana dengan elektron? Nah, di sini karena dia berarti -1 ya. Berarti dia menangkap 1 elektron. Otomatis elektronnya akan semakin bertambah. Maka elektron itu sama dengan proton ditambah 1. Karena dia menangkap 1. Sama dengan 10. Bagaimana dengan Na? Di sini Na+. Artinya dia melepaskan 1 elektron. Protonnya bagaimana? Sama dengan jumlah atau sama dengan nomor atomnya, yaitu 11. Neutronnya berarti nomor massa, yaitu 23, dikurang nomor atom. Nomor atom kita 11, maka hasilnya 12. Nah, kalau elektron itu sama dengan proton dikurang 1. Kenapa dikurang 1? Karena tadi dia melepaskan 1 elektron. Maka jumlah elektronnya ada 10. Nah, dari sini dapat kita lihat bahwa F- dan juga Na+ memiliki elektron yang sama. Berarti dia merupakan isoelektron.